Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Amal Basri. NIM saya 169 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara untuk meningkatkan skill public speaking. Oke, yang pertama adalah berpenampilan menarik dan bahasa tubuh. Berpenampilan menarik yaitu tidak harus menggunakan pakaian yang mewah atau yang mahal. Yang penting rapi dan cocok atasan dan bawahan. Kita harus menguasai teknik mix and match, yaitu memadupadakan antara atasan dan bawahan, dan sepatu yang kita pakai terlihat rapi dan tidak mencolok. Karena kesan pertama dari audiens dan publik itu terlihat dari cara berpakaian kita. Karena jika berpakaian kita tidak baik dan dikatakan lusuh, maka akan menimbulkan kesan pada audiens dan publik itu seperti narasumber yang tidak kompeten dalam mengisi acara tersebut atau tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan, karena mereka tidak percaya dengan apa yang dia lihat dulu, karena dia terlalu fokus dengan apa yang dia lihat, yaitu first impression mereka dengan berpenampilan tidak baik atau lusuh. Oke, selanjutnya adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu adalah seperti gerakan nonverbal, karena kita sadari sendiri 90% dari komunikasi itu adalah nonverbal, yaitu nonverbal terdiri dari gestur, ekspresi wajah, dan cara berdiri kita, cara kita mempresentasikan apa yang materi kita akan sampaikan, itu terdiri dari gerakan nonverbal. Contoh, gerakan wajah, gerakan tangan, cara berdiri kita, cara melangkah, cara menerangkan materi dengan PowerPoint, itu menggunakan gestur atau nonverbal. Jadi, jika kita mengisi materi dengan materi yang penyemangat atau apa yang menyedihkan atau apa dengan gestur yang flat atau datar, maka menimbulkan kesan yang boring atau membosankan. Yang kedua adalah berinteraksi dengan audiens. Berinteraksi dengan audiens ini tidak harus kita harus menanyakan kabar, tapi kita bisa memasukkan seperti gurauan, menanyakan kabar, berkenalan, atau bertanya tentang pendapat. Itu salah satu membuat interaksi atau hubungan kita dengan audiens menjadi lebih nyaman, karena kita memberi kesan seperti berteman atau tidak ada sekat antara pembicara dan audiens. Tapi di sini harus disadari atau didasari bahwa memberikan interaksi tidak harus berlebihan, karena itu akan menimbulkan kesan sok asik atau berlebihan, seperti apa sih ini pembicara sok asik banget, akan menimbulkan kesan seperti itu. Yang ketiga adalah make it simple atau buat itu sederhana. Jadi sebelum kita menyampaikan materi, kita harus menciptakan sebuah konsep pidato kita. Mau seperti apa konsep kita yang akan digunakan dalam pidato tersebut. Kita bisa memulai dengan awalan yang asik, seperti menyapa seperti hai, apa kabar, atau seperti apa. Dan kita bisa melemparkan gurauan-gurauan atau pantun-pantun yang sering kita gunakan, tak kenal maka tak sayang, atau perkenalan yang lainnya. Itu akan membuat konsep-konsep kita menjadi runtut. Dan yang kedua adalah menyampaikan isi dengan jelas. Penyampaian isi dengan jelas tidak perlu dengan PowerPoint yang panjang, cukup poin-poinnya saja lalu kita jabarkan. Dan yang harus kita lakukan adalah kita harus menguasai materi tersebut agar kita terkesan tidak bertele-tele dalam menjelaskannya. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulan yang mudah dipahami oleh audiens dan pendengar atau publik. Hal ini untuk mengulangi apa yang kita sampaikan agar pendengar mendengar dua kali dan itu lebih mudah dipahami oleh audiens dan publik atau pendengar, seperti itu. Yang keempat adalah praktek dan berlatih. Kita bisa berlatih, terutama kita bisa berlatih diri sendiri
dengan cara berbicara di depan cermin atau kaca. Seperti kita membayangkan kita sedang berhadapan dengan audiens dan publik. Kita melatih skill bicara kita agar terlihat confident dan materi kita dipersiapkan dengan matang. Dan kita bisa berlatih di organisasi. Di organisasi kita akan dipaksa atau dituntut untuk berbicara, menyampaikan pendapat, dan untuk menyampaikan pembukaan dalam sebuah event. Pasti semua organisasi dan anggota-anggotanya pernah mengalami ini. Ini juga dapat melatih public speaking kita, terutama skill untuk berbicara di depan umum menjadi lebih naik level. Kalau bisa, ada cara lain, yaitu kita banyak bertemu atau berelasi dengan orang-orang di luar dunia kita. Seperti contoh, saya adalah mahasiswa yang diimbangi dengan bekerja. Saya kebetulan menjadi barista. Saya mau nggak mau itu harus berinteraksi terus dengan pelanggan atau customer saya. Bagaimana saya untuk menjelaskan produk apa yang saya jual, produk apa yang paling best seller, produk apa yang paling cocok untuk selera customer. Itu harus saya kuasai dan itu harus saya ucapkan kepada customer. Itu akan meningkatkan skill public speaking kita. Kebetulan saya mempunyai 2 pengalaman, yaitu menjadi pembicara saat saya di SMK 1 Sokaraja. Saya menjadi narasumber kebetulan dengan kelompok saya, menjadi pengisi acara ekstrakurikuler, yaitu mengisi materi dengan materi yang dibawakan oleh kelompok saya, yaitu meningkatnya kasus suicide atau bunuh diri di usia muda. Kelompok saya, terutama saya, harus menguasai materi tersebut untuk disampaikan kepada siswa-siswa yang ada di sana dengan bahasa yang sederhana, dan supaya para siswa paham dengan bahasa yang sederhana itu, dan mereka akan paham walaupun itu bahasanya bahasa ilmiah. Dan ada pengalaman yang kedua, yaitu saya mempunyai kesempatan untuk mengisi edukasi kepada petani kopi di Banjarnegara, bagaimana standar penyeduhan kopi atau standar penyeduhan kopi dan penyajian kopi standar coffee shop. Di situ saya berhadapan dengan para petani-petani di Banjarnegara, karena sejatinya mereka tidak tahu biji kopi yang mereka tanam dan mereka panen mau dijadikan apa di sana, seperti produk apa. Mereka tidak tahu bagaimana pembuatan cappuccino, kopi latte, manual brew, es kopi susu. Mereka tahunya hanya dibuat teh kopi tubruk atau dan lain-lain. Itu adalah pengalaman saya menjadi public speaker di 2 acara tersebut. Dan itu sejujurnya itu pengalaman yang sangat berharga, dan itu melatih skill public speaking saya. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tips-tips yang mungkin kurang relate atau kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.